Halo, ketemu lagi di Sharing Santai bersama Bintang Emon sekarang. Hai semuanya. Gila. Jadi kenapa lu warnain rambut, Tang? Lu pengen alih profesi bener. Udah nyoba-nyoba gaming gua. Gua lihat postingan pertama lu ganti warna tuh ngapain sih gitu? Apa itu efek popularitas? Lu kurang kelihatan apa lagi sih, Tang? Sampai harus diwarnain abu-abu. Enggak, gua gatel aja. Masa lu gak pernah kepikiran mau warnain rambut sih? Udah gua kan kemarin waktu show introduction warnain rambut. Iya, kuning ya. Iya. Nah, itu tadinya abu-abu juga, cuman kalah sama bleaching. Alasan lu apa? Karena rambut gue mulai tipis, Tang. Tuh, Terus? kapan lagi gue punya rambut yang bisa diwarnain? Gitu, takutnya besok ntar udah habis lagi rambut gue. Nah, gua mumpung lagi tebel, bisa maksimal diwarnainnya. Bagus. Tapi Ini bagus apa sih yang nggak kering, Tang. Ya karena gua pakein vitamin. Iya. Awalnya tuh ini kering banget. Iya, gue awal-awal langsung rasa nggak pantas, langsung ditemen lagi gue. Makanya Ya, buat show iya. doang. Parah banget dong itu. Terus gue ini diwarnainnya di, boleh nyebut tempat nggak sih? Boleh, Tang. Di Herner Studio. Dia disaranin sama Apos. Herner Studio. Jadi itu tuh yang tempat yang artis-artis ke situ, Bang Demin. Iya, gue sih belum pernah ke situ. Gue tuh kaget waktu ke sana. Gue kira ya udah tempat oke aja lah. Ternyata itu tuh benar-benar di area tengah Jakarta, elit Jakarta. Oh. Terus pas gue ke sono, tukang parkirnya tuh tentara. Tentara yang beneran ijo hitam ya bajunya. Iya, bukan yang seragam polisi baru. Iya. Satpam kagak. Beneran. Gue juga bingung. Gue kira itu TNI lagi mampir kali ya. Mau cukur kali ya? Mau cukur kali, cuma sampai gue balik kan warnanya 5 jam, 6 jam. Iya, lama. Gue keluar tetap tentara terus ganti orang. Kayaknya emang nyewa tentara tuh gila. Itu Serem banget. salon biasa di pinggir jalan aja gitu. Pinggir jalan gede terus salonnya ya lumayan tinggi gitu deh. Oh, jadi bukan di mall, di apa, Enggak, emang dia enggak. kayak ya salon aja gitu Emang ya. sendiri. Gokil tuh Herner Studio. Mahal tuh ya, Tang? Ya lumayan lah. 2 juta mah lebih ya? Kan tinggal bilang iya enggak aja, iya enggak. Gue bingung, kayaknya ucapan gue takut berpengaruh. Enggak lah, enggak apa-apa. Gua waktu itu warna rambut mah murah, cuman habis 400 gua mah. Karena kan di tempat kecil. Ah kalau gue mah enggak bayar. Oh, lu dapet. Lebih Masa- sombong itu sih, mending lu tadi sebut harga daripada lu bilang gua sih nggak bayar. Makanya gue mikir-mikir harganya berapa ya. Oh, lu nggak tahu harganya? Gue, dia tulisannya cuma start from 1 juta. Oh ya, ya emang rata-rata segitu sih. Betul. Lumayan. Abis itu lu mau ganti warna lagi nggak kira-kira? Kayak David Nurbianto. Aduh dia warna peach ya dia. Iya, dia terang-terang semua warnanya. Enggak sih gue. Kalau dia kan gua ngerti alasannya kan. Kenapa? Ya biar lebih kelihatan. Warna Masa gitu sih? rambutnya, warna rambut. Nggak mungkin, lu pasti ngarang. Seberpengaruh apa sih warna rambut ke job tuh? Kan tahu gue. Iya, nggak ngaruh sih. Nggak ngaruh. Cuma kan buat Dibilang foto-foto, buat apa gitu agak beda. Iya. Ini pengen berusaha bandel aja dikeluarin. Tapi lu ngerasa pantas sama warna rambut lu ya berarti ya? Yang ini? Gue sih ngerasa pantas, cuma orang-orang sekitar tuh bilang kayak uban. Oh, Nora sebelah lu. Hah? Kenapa? Ya misalnya orang-orang sekitar lu Nora berarti. Menurut lu keren? Keren lah abu-abu. Karena kan ini highlight, bukan abu-abu yang memang semuanya diabu-abuin Betul, kan. ini ada tekniknya highlight. Beda nih, coba lihat. Nggak kayak gini Nih. nih. Ini tuh wig bapak-bapak yang tua tuh. Kelihatan uban-uban ini. Iya. Beda bro. Nah, ini highlight. Ntar gue potong lah videonya. Terus gue naikin di Instagram. Keganggu nggak kerjaan lu dengan warna rambut lu? Kalau gua waktu itu salah satu faktor ditemen lagi karena ngerasa, aduh gua stand up kan materinya nggak so asik itu ya gitu. Oh, Jadi kalau kayak guanya, aduh gua ngatain orang tapi gua kayaknya layak dikatain juga nih. Jadi akhirnya itemin lagi deh gitu. Itu Gua ada pengaruh banget loh. ngaruh ke kerjaan. Kalau gue enggak, karena ya udah kerjaan gue sekarang ya cuma dari rumah Iya. aja bikin brand, terus juga kebetulan brand yang warna abu-abu jarang. Oh iya, nggak ada sih. Kompetitornya tuh nggak ada. Paling Jadi rock sama. SMA kan. Betul. Sama masa depan beberapa orang kan. termasuk kita gitu. Iya. Tang lu bercandaan gitu, Kadang- kalau di posisi lu agak jatuhnya jahat Iya. loh Tang. Itu
itu yang sulit. Maksud gue bercandaan kayak gini kan udah dari dulu. Iya. Terus tiba-tiba berganti posisi, masa gue harus ganti juga segala jenis pengetahuan gue yang dijadiin candaan sih? Iya, gue juga gitu. Sebenarnya gue ngebecandain job orang tuh udah dari dulu, tapi setelah orang-orang itu nggak punya job dan gue tetap ngeledekin tuh jatuhnya beda gitu. Iya ya, gue bingung. Gue sampai disaranin sama Dodit. Gue kan cerita itu juga ke Dodit, gimana ya mas ya? Gue dulu kan ya biasa lah bercandaan sombong gitu kan. Iya, kita menyombong itu biar lucu aja gitu. Terus kata Dodit, enggak sekarang udah nggak bisa Tang, ya udah lu cari teman baru aja yang sepantaran sama lu. Lu sih kelamaan temenan sama bla bla bla. Iya, iya, iya. Iya sih, gue bingung juga makanya. Berarti secara kerjaan nggak pengaruh rambut. Nah, Dan kerjaan lu kan banyak kan bikin konten berarti sekarang ya. ya bikin konten aja gue. Makanya gue juga agak bingung kalau sekarang masih dikenali sebagai stand up comedian tuh. Berapa persen sih dari followers lu yang 4 juta itu yang kira-kira masih merasa lu seorang stand up comedian? Dari berapa, Tang? Dari ya sebelum itu sampai sekarang tuh dulu gue mungkin dari 100.000 udah ada. udah Suca-suca itu beres suca. Suca tuh 150-an lah. Itu berapa tahun kayak gitu terus baru mulai DPO awal tuh, sebelum corona. Itu grafiknya lumayan aja tuh sampai 500-an. 500. Terus baru yang naik kenceng tuh pas corona. Oh, berarti 3,5 juta orang nggak tahu lu dari stand up berarti ya kayaknya ya. Itulah makanya gue beberapa job stand up yang gue ambil akhirnya belakangan nyobain stand up pakai materi lama aja. Yang Nggak orang ada nggak ada yang juga. tahu ya. Ada job stand up berarti tetap Ada beberapa. apa virtual? Virtual, rata-rata virtual. Terus gara-gara pengalaman virtual kayak gitu juga jadi males ngambil stand up lagi. Oh, enggak ini nggak dapet stand up-nya. Nggak berasa tawanya juga. Maksudnya emang lu pernah stand up virtual ngadep kamera sendiri terus pecah tuh lu tahu gitu? Iya, kan tuh kerjaan gua gitu sekarang stand up Oh lu virtual. gitu? Iya. Oh gua nggak tahu. Iya, lu kan nggak tahu nih yang di bawah tuh ngambil apa aja kerjaannya. Gua kasih tahu nih. Itu yang tiap hari gua kerjain Tang, stand up virtual, ngehibur kameramen, operator, tuh itu tuh. Enggak. Dan gue happy karena ya udah gue anggap si kameramen itu atau kru itu adalah penonton gue gitu. Oh iya kalau masih ada orang-orang beberapa masih oke lah, masih ada ambience-nya kan. Gue tuh pernah yang emang beneran gue sendiri. Oh, bikin video gitu. Iya, jadi aneh banget beneran deh rasanya. Iya, nggak pernah sih kalau itu nggak pernah gue ambil juga. Kecuali memang ada penontonnya atau kalau dari rumah pun gue minta nyalahin audionya mereka. Nah tapi kalau nyalain audio kan ada inian apa sinyal-sinyalnya tuh beda-beda Oh jangkauannya. iya, cuman ya ini ya mereka yang sadar diri aja kira-kira yang ada noise di belakangnya ya dimatiin. Tapi yang mau bantu ketawa biasanya panitia tuh, kalau panitia kan di ruangan sendiri, mereka kalau corporate di kantor biasanya. Iya. Jadi udah nggak ada noise, nggak ada apa, udah bagus. Jadi mereka dinyalahin aja biar gue tahu ketawanya gitu. Gokil. Itu kerjaan gua Tang sekarang gitu. Ya, mantap. Tapi lu emang anaknya stand up banget sih. Stand up banget ya. Parah. Belum ketemu bidang lain yang ini. Kayak lu kan ketemu DPO di luar stand up yang akhirnya cocok gitu, sama marketnya cocok, sama elunya juga ngerjainnya cocok. Iya. Sekarang masih DPO? Udah jarang juga sih. Kenapa? Bukannya lu ngerjain itu awalnya seneng-seneng ya? Jangan Bang Remi. Aduh sakit banget. Terus sekarang udah nggak seneng lagi ngerjainnya? Gue tuh awalnya mikir ketika gue ngelempar DPO, ya udah nih stand up nih bisa jadi murni lagi hiburan buat gue. Gue kerja udah bukan dari stand up lagi. Jadi gue stand up beneran nggak dibatasin tema sama orang. Bisa ngambil job yang beneran gua mau aja nih gitu Iya, ya. bahkan kalau perlu nggak usah ngambil job lah. Gue bener-bener ya udah bikin karya aja. Shows, open mic apa semua. Ya. Niat gue kayak gitu. Ya udahlah, gue seriusin di DPO, di digital buat kerja. Yang sebenarnya awalnya juga happy terus makin kesini, loh kok nggak bisa happy ya? Oh ya udahlah, pure kerja. Gue pure kerja, loh kok makin keteken ya? Aduh bingung gue makanya.
Jadi sekarang lagi ntar dulu deh, balikin mood dulu paling. Apa yang ini yang paling bikin lu ketahan bikin DPO rutin tuh apa? Ah, Misalnya lu takut yang gua lempar ternyata nggak dimakan gitu, atau lu takut nggak lebih bagus dari sebelumnya? itu ada sih, takut nggak lebih bagus dari sebelumnya. Gue termasuk yang perfeksionis buat sesuatu yang gue bikin lah. Itu cukup lama. Terus yang lumayan mengganggu, semakin banyak semakin banyak, Semakin luas. ya semakin luas jangkauannya. Jadi hal yang bisa gue bawain makin sedikit. Yang apa ya? Diagram fan-nya tuh makin kecil tengahnya tuh. Karena banyak banget luas banget. Kalau dulu pas bangun awal-awal bikin DP ya udahlah, orang-orang tahu karena jokes gue begini. Ketika sekarang ada yang tahu gara-gara warna politiknya sedikit kewakili kemarin. Ada yang bagus nih gerakan anak muda bla bla bla. Akhirnya nggak satu bendera lagi follow guanya. Jadi gue bingung. Jadi enakan mana? Enakan sebelum terkenal apa setelah terkenal? Sesudah sih. Ya jangan ngeluh dong kalau gitu. Aduh. Tapi selain DPO dan konten-konten iklan, apalagi yang lu bikin beneran karena lu mau bikin, bukan karena disuruh gitu? Di digital. Apapun yang sekarang lagi lu bikin. Kalau anak-anak kan ya bikin podcast, ada yang karena happy-happy aja gitu, bikin konten YouTube karena happy-happy aja. Nah itu gue yang kurang tuh, project happy itu. Berarti belum ada yang jalan? Belum ada yang jalan, gue ke distract semua gue sama kerjaan digital. Iya, ya mereka bikin happy-happy karena nggak ada kerjaan digital sih Tang. Sebenarnya. Jadinya yang penting kan ada yang dibikin gitu, sama-sama sibuk. Betul. Ya kan podcast orang-orang kalau nggak YouTube kayak gini, sharing-sharing, ngobrol-ngobrol, atau bikin-bikin sketsa-sketsa yang memang seru-seruan doang gitu. Kalau yang di Instagram tuh semua yang lu bikin ada endorse-nya ya? Nggak ada yang ada sendiri? Ada yang sendiri. Yang mana coba, ujung-ujungnya pasti ada endorse-nya. Enggak. Gua kalau lihat lu tiba-tiba pakai sweater warna oranye gitu. Kayaknya sih ini nggak mungkin beli ya sengaja gitu. Ngapain Bintang beli sweater warna oranye? Ada bang, karena apa ya, butuh lah buat cebok-cebok gitu. Maksudnya ngelempar brand-brand butuh konten ininya, aslinya. Lu bikin sendiri mikirin atau enggak? Sekarang sama tim. Udah ada Kebantu, tim. Berapa iya. sih tim lu? Ada 5 orang. 5. Untuk semua untuk bikin konten itu rata-rata 5. Buat konten 3. Buat konten 3, sisanya untuk bantu pembukuan dan lainnya. Oh, berarti secara konten 3 apa tuh? Kreatif 2, kameramen 1. Kameramen. Yang edit si kameramen. Kameramen juga. Berarti lu tinggal apa? Lu kalau sekarang kalau ada brand masuk, kerjaan lu tuh sebenarnya tinggal ngelempar nih idenya ini, atau lu cuma jadi QC doang terus baru eksekusi sendiri? Sampai biasanya juga terlibat di ide awal. Ya udah lu kembangin. Jadi bikin dasaran dulu, lu kembangin, balikin lagi ke gua. Ada yang gua koreksi, balikin lagi, kalau udah oke baru ke brand masuk. Habis itu baru jalan. Gitu. Tapi ternyata sulit loh. Gua dulu ngiranya punya tim tuh ya udah kayak otomatis tangan tambahan. Iya. Kayak tiba-tiba kuantitas yang gue buat makin meningkat tinggi. Ternyata nggak semudah itu juga, nyatuin kepalanya yang lumayan sulit. Iya, karena kan yang lu hire juga teman-teman semua gitu, misalnya bukan secara beneran profesional yang memang harus kerja sama lu. Jadi memang seenggaknya ada untungnya adalah lu tumbuh bareng sama tim lu. Iya. Jadi misalnya tim lu yang misalnya yang edit atau yang kameramen tadinya nggak sejalan seleranya, tiba-tiba sekarang saking banyaknya kerja bareng udah ngerti gitu tanpa lu harus ngapa-ngapain lagi, sekarang udah autopilot gitu. Ya mungkin kelebihannya di situ ya, bisa tumbuh bareng. Iya. Emang ya cukup makan waktu. Jangan ngeluh, Tang. Enggak Yang nonton sebel lo, kalau lu ngeluh tuh yang nonton sebel, Tang. Tapi gue seneng kayak gimana, happy banget gue. Alhamdulillah lah
segala puji bagi Allah pokoknya. Lu syuting di rumah-rumah ini aja, di area ini? Di rumah. Sini-sini aja gua nggak. Udah setahunan ini gua nggak keluar-keluar. Udah keluar komplek ini ya? Mm-mm. Iya, lu punya rumah deket Indomart ya, udah apalagi keluar. Ngapain lagi keluar kan paling ngurus pajak doang kemarin. Iya, bagus. Ini sekalian info gue bayar pajak. Iya, bagus. Lu pajak per tahun atau per bulan? Per tahun gue kemarin. Oh, per tahun. Iya. Berasa dong ya? Ngumpulin bukti potong. Ya, itu berasa. Sendiri lu ngurus atau ada orang? Ada yang bantuin juga. Lu nge-hire akuntan atau Iya. enggak? Iya yang ngurusin akuntansi lah. Oh. Keuangan ada. Banyak berarti kalau udah nge-hire akuntan. Enggak juga. Gue masih sendiri soalnya, masih Enggak ngolin juga ke sih. TV. Enggak juga. Lu jangan bikin orang pajak lu menonton. Ya kan nggak apa-apa kan bayar. Oh iya. Iya nggak apa-apa lah, nih banyak aja bayar gitu, masa yang Lebih ke karena gue nggak ngerti aja kali caranya, jadi ya udahlah. Iya, tapi seru ngurus pajak, beres nyelesain laporan di bulan Maret kan kemarin. Kayak ya tenang aja gitu hidup. Kayak lu ngerasain nggak tiba-tiba punya kontribusi ke jalannya negara? Iya, jadi punya hak buat marah-marah, apa nih jalan gitu. Kok di depan rumah gue jelek sih gitu, bisa gitu loh. Stand up nih, masih nggak stand up? Dibukannya stand up Indo nggak stand up kan? Enggak. Sama gue juga sih. Hahaha, lu bilang ke Bang Ajis. Iya, ngobrol aja. Iya, nggak berani gua. Udah lama banget nggak stand up. Gua udah terbiasa bikin materi untuk direspon dengan emoticon. Iya. Udah nggak siap gua direspon langsung. Tapi 2 bulan lagi gua harus jadi openernya Panji. Yang di Jogja. udah sold out ya. Materi baru dong. Masa materi lama? Masa masih materi yang gini sih? Iya. Harusnya sih. Harusnya baru. Tapi kalau kepepet mau ngapain lagi kan? Iya. Kayaknya sih yang di Jogja tuh ya 3,5 juta followers lu yang nggak tahu lu stand up kan kayaknya ya. Harusnya lah ya, aman lah. Karena gue beneran bahkan kemarin nyoba nulis tuh di tahap bingung. Ini tuh awalnya gimana ya? Oh iya, memulai. Masa gue nulis, gue bingung ya, masa gitu sih lupa gitu. gue. Sampai lupa caranya karena kebiasaan nulis. Masa keluarga gue aneh-aneh sih, apa ya? Aneh, masa tiba-tiba gitu. Ya tapi stand up apa ya? Terakhir lu sebelum corona itu panggung tuh apa? Gue ketemu lu kan LSD. Itu mah udah Panggung jauh banget dong harusnya. Itu terakhir kayaknya Kongguan. Oh iya, Lu yang main nggak situ? enggak bareng. Enggak cocok. Gua lebih ke Roma sih. Oh, gue kira. Iya. Kongwan itu materi lama dong Kongwan mah ya. Kongguan ya. Materi yang kayaknya mirip sama LSD juga ya. Iya, itu udah dibilang dari awal mau dilempar ke YouTube, jadi ya udahlah. Ngapain juga bikin yang baru. Iya. Alasan aja sih nggak ada yang baru juga soal waktu itu. Cuma lu menghilang dari stand up itu ya di saat lu jadi salah satu yang terbaik di stand up, Kang. Kapan? Ya kan LSD tuh termasuk jadi salah satu yang terbaiknya kan lu gitu di LSD. Terus habis itu kayaknya belum ada panggung besar lagi rame-rame. Terus corona itu langsung mana nih bintang gitu. Itu beruntung banget tuh ya berhentinya di kayak gituan. Cuma jadinya beban juga, Bang. Beban apa? Pas balik ya ditungguin nanti. Iyalah. Iyalah. Ngapain sih? Bingung gue bener deh. Walaupun sama-sama monolog ya. Stand up. Sama yang gue bikin biasa. Iya. Untuk digital. Cuma beda. Walaupun berangkatnya sama dari keresahan, eksekusinya beda. Dan gue udah cukup terbiasa dengan eksekusi yang digital ini. Yang ya lu juga responnya nggak langsung juga kan kalau bikin video tuh. Pokoknya banyak perbedaannya lah. Kayak yang di digital, atensi yang diberikan ke kita sebagai penampil itu beda dengan ketika kita stand up of air. Iya. Beda. Di digital yang ngelihat kita tuh kayak raja diktator menurut gua. Yang di digital. 5 detik nggak lucu, sorry. 5 detik nggak oke, scroll. Kayak Panji ngejuri jam 12 malam tuh. Iya. Udah, buru. Jadi emang space buat narik atensi mereka singkat banget. Dan
itu akibatnya adalah jokes yang bisa dibangun nggak sekuat ketika kita tampil off air. Iya. Buildingnya tuh, ya pondasi cepet banget itu mah. Iya. Makanya materi-materi banyak yang bilang dibawain off air aja, nggak bisa. Itu dibawain off air ya sampah jadinya. Iya tipis aja jatuhnya. Tipis aja. Karena menurut gue ya udah dua hal yang beda, digital sama off air. Off air pun dibawa ke digital nggak bakal berhasil. Iya. Orang nggak kuat nunggunya. Nggak bakal berhasil, nggak didengerin. Jadi emang dua ini yang beda, walaupun akarnya materinya dari keresahan. Sama pansnya juga rata-rata sama sebenarnya, cuman ya itu building materinya yang beda. Setupnya sulit. Itu bedanya. Jadi nggak ada niatan atau belum ada niatan buat comeback stand up sejauh ini. Selain tampil di Panji itu kan kerja. Kerja. Enggak. Ya kerja apa emang? Karena apa? Karena respect. Hormat senior. Oh. Itu yang gua nggak punya. Tapi gue pengen stand up lagi lah. Kayaknya akhir tahun kali. Komik kayaknya kalau ditanya spesial jawabnya akhir tahun dulu ya. Iya, kalau sekarang ini, nantilah kalau pandeminya udahan gitu. Malas banget gua denger jawabannya. Kebaca banget. Tapi kalian tanya materinya ada nggak? Nggak ada, gitu. Persiapannya nggak ada, gitu. Tapi gue pengen bikin juga sih. Kayak pada akhirnya bisa bikin show, bisa bikin wadah stand up yang ya udah emang beneran sesuka gue dengan penonton yang belum tahu gue siapa gitu. Hah? Ya nggak mungkin lah yang nonton nggak tahu lu siapa. Dari stand up gue sebelumnya maksudnya. Oh, kayak ini, kayak Gilbas bikin show yang nonton banyak yang tahu dia di Suca gitu. Iya. Nggak tahu dia di Suci tuh juara 2 gitu ya. Kayak gitu deh. Pengen gue bikin makanya. Iya, setahun sekali Tang bikin kayak gua. Happy tahu. Emang lu setahun sekali? Setahun sekali, Desember doang. Kemarin introduction sebelumnya? Introduction, namanya sama. Materinya aja sama, nggak beda jauh. Iya itu kan berarti bukan setahun sekali dong. Emang diulang aja setahun. Iya, setahun sekali gitu. Nambah-nambah 30 menit gitu. Ya pengen bikin juga karena ya kan emang core-nya kita ada di sini kan stand up nih. Iya, mungkin kalau stand up uangnya nggak seberapa sih Tang. Kalau lu nggak tahu nih ya, kalau di stand up tuh uangnya nggak seberapa. Takutnya lu nggak tahu. Oh, gitu-gitu tuh dibayar? Dibayar itu ada ongkos, lebih ke ongkos. Oh. Iya, cuman kan lu tahu sendiri happy-nya kan begitu pecah tuh. Wah itu Nggak bisa dibayar sama lu video ditonton 1 juta 2 juta orang tuh. sulit. Lu diketawain 10 orang langsung depan lu tuh beda banget happy-nya. Beda banget, bener. Apa ya? Endorfin kayak Iya, bikin lu seneng kayak banget. ini kayak berguna hidup napa kayak betul. Gua guna berharga. ya. Iya. Gila berharga banget bener deh. Kayak ada nilainya gitu di kalangan manusia. Iya, apalagi kalau yang lu lempar materinya memang ada opininya, terus orang jadi setuju sama lu. Wah itu keren banget. Gue didengar sampai ya ubah- gitu. ubah Gue direspon ya opini gitu. orang, gila. Itu yang bikin gue stand up suka, selain iklan nggak ada, itu yang bikin gue stand up tuh jadi kerjaan gue. Tapi emang berarti lu titik kepuasan stand up-nya udah bukan diketawa lagi ya? Bukan lah. Gua tuh ngerasa bukan diketawa ya, apa ya? Dulu tuh masih ngincer ketawa banyak, ketawa rapet gitu. Cuman kan karena gua udah sering lomba off air, gua udah ngerasain tuh LPM 1 menit 4, 5, 6 gitu. Udah ngerasain itu dan ternyata bukan itu yang bikin gua happy gitu. Yang bikin gua happy tuh ketika gua yang memutuskan kapan lu harus ketawa, kapan lu harus merhatiin gua gitu. Kadang ada komik yang mungkin masih apa ya ngejelek-jelekin dirinya sendiri untuk ditertawakan gitu. Yang penting orang ketawa. Nah, gue tuh nggak mau diketawain. Gue maunya ngatur lu gitu. Gila, ya. Ketawa lu gitu, ketawa. Taruh diam. Nah, diam gitu. Happy tau. Gila lu ya. Ada bibit-bibit ini ya, pengen menguasai orang emang lu ya. Karena kalau cuma diketawain kan alasan yang kalau diketawain tuh rendah gitu jatuhnya kita. Tapi awal-awal pasti lu nggak mikir sampai sejauh ini dong. Enggak lah. Iya itu makanya pas Berarti lomba tuh gue ini masih ya? ngincer ketawa lah. Kayak apa kali? Kayak nyoba kopi kali ya?
udah Iya, terbiasa dengan ya musik pasti, ini. ya kan berubah lah, tumbuh lah gitu. Di LSD tuh udah nggak ngincer ketawa semua. Gitu. LSD gue masih ngincer tawa pak. Dan dedor ngejar aja tawa kesel ya. Tapi pusing tahu gue deg-degan itu misalnya kan kita battle apa? Champion. Battle Champion. Lihat siapa yang pertama tuh? Mas Cemen Cemen. dapet, Ya, JGL. Jegel dapet, Lu ya? Aci dapet, terus gua anjing gua gimana nih gua gitu. Gua beres Untung dulu ya. dapet. Iya. Wah anjing, untung disisain. Enggak kan gue emang opener, Tang. Gue mah membuka Bisa jalan. bisanya opener setelah ada 3 orang kok lu bisa. Kayaknya lu harus belajar merendah lagi deh. Udah keseringan meninggi lu. Yang kasihan Popon tapi di malam itu ya. Ah enggak. Dapat juga dia. Ya tapi secara pressure tuh gede banget, Tang. Bukan kalau misalnya Cemen mungkin bebannya, aduh gue membuka battle champion ini nih, gue yang menentukan standar. Kalau jelek kelihatan banget nih gue kalau setelahnya Iya. bagus gitu. Aci kan ya udah ngebales Jegel ngebales Cemen, gue ngebales Aci gitu. Open yang menutup. Popon setelah semuanya dapet. Iya semuanya tuh. Dia tuh kayak penendang penalti kelima ya. Iya semuanya dapet. Semua Kan udah gol, bingung dia. anjing. Itu bebannya paling berat gitu. Tapi happy lah LSD. Happy itu tuh. Kayaknya tuh panggung terakhir gue happy banget deh kayaknya. Setelah itu lu emang nggak ngambil ini komunitas lagi? Iya sebanyak itu. Kayak Jikompes ya habis itu kalau nggak salah. Iya, Jikompes. Lu ada? Cuma nggak se apa ya? Ambience-nya nggak sempurna kayak gitu. Iya Jikompes tuh jelek gua tampil karena emang faktornya juga banyak. Lu tampil di mana sih panggung utama? Iya, cuman yang siang. Oh, iya itu tempatnya kegedean. Tempatnya kegedean, orangnya dikit, terus bisa keluar masuk kan pengen Iya, bikin jadi- budaya baru kesannya ya. Padahal ya nggak distrik. Kayak synchronize. Alah, Nggak bisa, taunya ya stand up mah harus ditonton dari awal sampai akhir lah. emang gitu. ini akibat orang-orang progresif nih. Musuhan musuh. Lu naik ke sih Jikompes? Naik gue siang juga. Hari 1 hari 2? Pokoknya gue nggak bareng lu deh. Hari 1 berarti. Hari 1 tuh gue inget yang siang-siang Jui yang kasihan, yang dia tampil Jui, iya. pada pulang. Lu itu hari 1 berarti? Iya. Iya. Jadi dia Gara-gara ada Coki Muslim. Iya betul, dia tuh lagi nyetel video. Opening apa gitu, pada cabut. Iya nggak bisa, untungnya bagus Jui, coba gua. Nggak usah merendah lagi deh. Lu tuh merendahnya ketangkep. Gua mah penontonnya keluar, gua keluar Tang. Gua mah ikut maunya penonton aja. Jadi tahun ini belum ada kayaknya ya rencana apa? Karena kan belum ada. ini juga endorsean kayaknya masih sampai tahun depan masih ada nih kayaknya nih ya. Ya mudah-mudahan lah. Instagram semua, YouTube nggak ada Tang? YouTube karena YouTube gue pribadi belum gue garap. Gue bingung, makanya tadi gue ngeliat lu ngeset ini cepet terus tiba-tiba kita ngobrol dan ini jadi sebuah konten. Sebuah hal yang bisa dilempar ke YouTube. Kok cepet banget. Gue kira seribet itu. Ya ribet kalau gua ada dananya mah Tang. Ini kan karena tidak ada dananya jadinya. Tapi kan jadi aja gitu. Ya jadi, cuma kan ini kan ya kontennya cuma sharing santai ngobrol gitu. Tapi oke lah. Nggak di- Siapa lagi sih yang membuat konten sharing tentang stand up selain lu? Panji, Kayaknya nggak senempel lu deh top of mind-nya. iya Radit bikin juga. Oh Radit ya ada. Cuma karena ketiban perbandingan air putih kan. Enggak deh ya. Gue dari guru lain aja. Iya, cuman kayaknya dia juga nggak nerapin deh gitu ya. Ini dia sharing apa sih gitu. Kok yang dia sharing sama yang eksekusinya beda ya gitu. Kalau Panji kan masuk. Gitu. Tapi mungkin gue pengen tahu terakhir lu bikin materi tuh kapan tuh materi baru? Yang jadi ya, yang bukan Akhir yang asal-asal. 2019. Akhir 2019. Iya. Apa itu? Untuk apa itu? Untuk Kongwan? Enggak, setelah Kongguan. Oh, Karena kan setelah Kongguan kayak udah kepake semua di YouTube. Gue harus bikin baru lagi nih. Udah mulai bikin lagi gue. abis itu udah sampai sekarang nggak pernah bikin materi yang jadi. Sampai jadi. Belum pernah lagi gue. Apa kendala terbesarnya apa berarti?
Gua nggak punya alasan untuk stand up lagi sampai saat ini dari kemarin ya. Maksudnya situasi juga kayak begini. Gua nggak mau bikin show dengan kondisi hybrid gini. Oh. Ada tapi penontonnya jarang-jarang pakai masker. Enggak deh. Maksud gue bikin materi itu bener-bener sebuah perjuangan. Kalau penyajiannya kurang maksimal ya malas juga. Oke, kalau gitu terima kasih Tang nih, udah lama juga nih sharing-sharingnya. Terima Siap, kasih siap, udah siap. diundang sini. Dan dikasih ini minuman khas Green sini, Lake. Green Ya, Lake. daerah sini. Habis ini berarti tetap bikin konten Instagram. Tetap bikin konten sama ya nyicil-nyicil materi buat Panji itulah. Berapa menit sih? 15, 20? Ya 15 aja lah. Iya, nggak gede-gede juga ya. Apanya? Respect ya. Gue mau bilang ruangannya gitu. Lu tampil 2 kali tuh? Iya 2 kali gue. Enggak, ya kan karena pembatasan penonton itu kan dia tampil 2 kali. Bisa lah materinya beda. Bisa. Open mic dulu di yang pertama, show-nya malam. Oke. Gue yakin di posisi lu mah mau jelek mau bagus tetap dipuji sih Tang. Enggak akan. Itu lu tuh hanya sekedar asumsi kan yang praktekin gua nanti yang Enggak, kena risiko beda gua kecuali juga. gua. Kalau gua jelek dikit pasti di notice gua mah. Kenapa? Enggak lah. Hah? Enggak lah. Ah jelek dikit di notice pasti. Gua tampil di YouTube-nya Radit kemarin stand up biasa aja, banyak yang notice. Ya udah biasa aja. Mungkin gitu. karena iya lu selalu tampil perfect kali. Iya, mereka nggak tahu aja gua nyesuaiin budget kan. Oke, terima kasih juga yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di sharing santai berikutnya. Dadah.